Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, 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 terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, puji Tuhan, selamat pagi kembali saya ucapkan saudara. Dan hari ini hari yang terindah, kiranya kita semua dalam keadaan diberkati Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kembali kita akan tundukkan hati kita untuk diberkati mulai kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Kami percaya kebenaran firman Tuhan hari ini akan menuntun kami. Kami akan melihat kekuatan dari Tuhan boleh turun atas kami. Dan kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami untuk diberkati. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali kita akan bersama-sama membuka Mazmur 112 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, tidak sedikit orang menjalani kehidupan yang diwarnai, yang dipenuhi dengan keraguan-raguan, diwarnai dengan kebimbangan, ketakutan, bahkan kekhawatiran. Dan itu tidak menutup kemungkinan orang percaya juga pasti mengalami seperti itu. Orang yang seperti ini, saudara, ia tidak akan berani dan tidak akan pernah melangkah menuju kepada sebuah kemenangan. Bagaimana kita raih terobosan yang baru kalau di dalam hidup kita diwarnai dengan keraguan-raguan, diwarnai dengan kebimbangan, diwarnai dengan kecemasan, dan tidak akan pernah hidup dalam kemenangan. Saudara yang kasih Tuhan, untuk dapat melihat terobosan, untuk dapat melihat kemenangan mukjizat terjadi dalam hidup kita, dibutuhkan satu ketetapan hati kita untuk melangkah. Oleh karena itu hari ini firman Tuhan berbicara tentang ketetapan hati. Ketetapan hati atau keteguhan adalah hal yang mutlak yang harus ada di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Harus kita miliki untuk kita bisa melihat hal-hal yang baru. Mukjizat harus ada ketetapan hati, keteguhan. Saudara yang kasih Tuhan, kenapa ketetapan hati kepada Allah penting dalam kehidupan kita? Saudara yang kasih Tuhan, satu pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa di dalam kehidupan kita harus ada ketetapan hati kita kepada Allah? Yang pertama, orang yang memiliki ketetapan hati adalah orang yang berpusat kepada Tuhan. Berpusat kepada Allah di dalam kehidupan. Mazmur 91 ayat 14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Inilah kunci kemenangan. Bukan karena keadaan manusia. Bukan karena saudara kita yang kaya. Yang menjadi pertahanan dan perlindungan kita adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang maha luar biasa. Bahkan Daud dalam keadaan terjepit pun, Daud mengambil satu ketetapan hati untuk dia tetap percaya kepada Tuhan. Dalam Mazmur 23 dikatakan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman artinya adalah bayang-bayang maut. Daud berkata, aku tidak takut sebab engkau besertaku. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, di dalam kehidupan kita pun sering mengalami keadaan-keadaan yang sangat terjepit. Misalnya soal utang piutang, misalnya soal keadaan usaha kita, seakan-akan sudah tidak ada jalan, seakan-akan sudah tidak ada peluru lagi. Saudara, kita perlu belajar dari Daud untuk mengambil langkah yang tepat. Ia meneguhkan hati dia untuk percaya kepada Tuhan. Pagi hari ini, saya tidak tahu apa yang jadi pergumulan. Saya tidak tahu apa yang jadi persoalan dalam hidupmu. Saya tidak tahu apa yang jadi masalah dalam hidupmu. Apa yang jadi pergumulanmu. Tapi satu hal pagi hari ini, ketika kita mengambil langkah untuk menetapkan hati kita berpusat kepada Tuhan, ada kekuatan yang baru
yang Tuhan curahkan atas kita. Ada terobosan-terobosan yang baru. Pasti ada jalan. Sebagaimana tembok Yeriko itu dihancurkan dengan puji-pujian yang luar biasa. Benteng pertahanan dihancurkan. Benteng pertahanan musuh dihancurkan. Ketika kita mengambil keputusan untuk menetapkan hati kita percaya kepada Allah, sumber di dalam segala kehidupan, maka hal-hal yang baru akan muncul dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, kenapa ketetapan kepada Allah itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Yang kedua, orang yang memiliki ketetapan hati, dia akan hidup di dalam ketenangan. Mazmur 56 ayat yang keempat dikatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ini membuktikan bahwa hatinya selalu melekat kepada Allah. Ketetapan hati bukanlah sebuah keadaan, melainkan sebuah keputusan. Saudara yang kasih Tuhan, Daud tetap tenang, sekalipun dia berjalan dalam bayang-bayang kematian, karena dia menyadari bahwa Tuhan adalah gembalaku. Kalau Bapak Ibu membaca Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ketetapan hati ini kepada Tuhan membuat kita hidup di dalam ketenangan. Siapapun kita butuh ketenangan. Baik pengusaha maupun orang biasa butuh ketenangan. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan, kita harus butuh ketenangan. Dan ketenangan itu bisa kita dapat ketika kita memiliki ketetapan hati kita kepada Tuhan. Maka disitulah ada ketenangan. Daud menyadari banyak orang menginginkan dia mati. Oleh karena itu dia katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Artinya bayang-bayang maut. Tapi Daud berkata, aku tidak takut bahaya. Sebab Daud menyadari bahwa Tuhan selalu membela dia. Hari ini apa yang membuat kau tidak tenang? Mungkin masalah keuangan. Mungkin masalah bisnismu. Mungkin masalah masa depan anak-anak kita. Bagaimana akan terjadi buat anak-anak kita? Sedangkan suami baru di PHK. Kita sedang mengalami satu kebangkrutan. Tetapi ketika kita mengambil satu ketetapan hati untuk percaya kepada Tuhan, maka di situ ada ketenangan. Yang ketiga, kenapa ketetapan hati kepada Tuhan dalam kehidupan ini sangat penting? Yang ketiga, saudara, orang yang memiliki ketetapan hati, dia memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan di depan. Saudara, jangan takut di dalam kehidupan ini. Hidup adalah sebuah tantangan, harus kita hadapi. Jangan menjadi orang yang cengeng, tapi menjadi orang yang berani untuk menghadapi tantangan. Dalam 1 Samuel pasal 17, 45-47 dijelaskan bahwa Daud memiliki keberanian menghadapi Goliat yang ada di depannya. Bukan karena keahliannya menggunakan ketapel, saudara, melainkan ia yakin bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang sanggup menolong dia. Bahkan dalam ayat 16 sampai dengan ayat 18, Daniel pasal 3 juga menyatakan, Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki satu keyakinan yang kuat. Dia tetap menyembah Allah, bukan menyembah berhala. Hukumannya dia dimasukkan ke dalam tungku api yang sangat panas. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak goyah. Di dalam kehidupan kita juga menghadapi Goliat-Goliat, menghadapi masalah demi masalah. Untuk mampu mengalahkan masalah, kita harus meyakini penuh kepada Tuhan. Yakinkan iman kita kepada Tuhan.
Saudara, orang yang memiliki ketetapan hati, dia akan memiliki satu keberanian untuk menghadapi tantangan. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan yang kita jalani, saya tidak tahu apa yang jadi masalah dalam hidup saudara. Saya tidak tahu apa yang jadi persoalan dalam hidupmu. Tetapi yang saya tahu saudara, kita harus siap menghadapi Goliat. Goliat itu masalah, persoalan hidup, sakit penyakit. Untuk mampu mengalahkannya, maka kita harus meyakini, percaya penuh kepada Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan hari ini akan memampukan saudara, akan terus berjalan maju. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh mengucap syukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan memberikan kemampuan kami untuk kami mengambil satu ketetapan hati kepada Tuhan. Apapun bagaimanapun kondisi kehidupan kami, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kira Tuhan akan beracara. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Terobosan-terobosan yang baru boleh Tuhan nyatakan. Ada kemenangan, ada sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini kembali saya ucapkan selamat pagi, good morning. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Saudara, tetap kita semangat di dalam Tuhan. Ambil keputusan untuk kita menetapkan hati kita. Terus percaya kepada Tuhan. Saudara, nanti Bapak Ibu akan lihat kemuliaan Tuhan. Kita akan melihat keajaiban demi keajaiban akan terjadi dalam hidup ini. Tuhan memberkati. God bless you. Mari kita angkat kedua angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.